Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Di pagi yang cerah ini kita akan kembali mendengarkan renungan. Sebelumnya, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Mendekat padamu, mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan hanya bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu, Yesus. Tiada yang sepertimu, Yesusku. Tiada yang sepertimu, Yesusku Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bertemu kembali di dalam renungan pada pagi hari ini yang saya beri judul Penyebab Pengkhianatan. Tanggal 15 April 2022 sebentar lagi akan tiba, di mana umat Kristiani akan merayakan Paskah untuk memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Beberapa minggu yang lalu saudaraku, saya menonton sebuah video di mana menceritakan ada dua orang yang bersahabat yang kerja pada suatu perusahaan. Tapi pada suatu hari sahabatnya ini mendapatkan posisi yang lebih baik daripadanya, sehingga menimbulkan rasa tidak suka atau tidak nyaman atau rasa iri di dalam dirinya, sehingga ia bermaksud mengkhianati sahabatnya sampai akhirnya ia membunuh sahabatnya. Peristiwa pengkhianatan ini juga dialami Tuhan Yesus. Mari kita baca kitab Injil Matius 26 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita semua. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yudas Iskariot adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, mengapa Yudas mengkhianati Tuhan Yesus? Yang pertama, karakter yang buruk. Lukas 22 ayat 3 dan 4. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Pengkhianatan Yudas Iskariot ditunggangi iblis. Alkitab mencatat bahwa iblis merasuki Yudas Iskariot. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa murid Tuhan Yesus bisa dirasuki iblis? Karena karakter Yudas Iskariot tidak baik. Dalam Yohanes 13 ayat 29, mari kita lihat Yudas bertugas sebagai bendahara. Dan Yohanes 12 ayat 6 mencatat Yudas Iskariot sering mencuri uang kas yang dipegangnya. Beberapa ahli teologi berpendapat bahwa Yudas seorang tamak dan penipu. Berdasarkan apa yang dicatat di dalam Alkitab dan pendapat beberapa ahli teologi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa karakter Yudas Iskariot buruk atau tidak baik, dan melalui karakternya yang buruk atau tidak baik itulah yang dipakai iblis untuk merasuki Yudas agar Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu berhati-hati karena ternyata karakter yang buruk atau tidak baik dapat dipakai iblis atau kita dapat dirasuki iblis untuk kita melakukan kejahatan, untuk kita dapat melakukan pengkhianatan. Baik itu terhadap keluarga, sahabat, bahkan terhadap Tuhan Yesus. Yang kedua, mengapa Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus? Karena uang. Ayat 15, ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Tadi saya sudah jelaskan bagaimana karakter Yudas yang buruk. Ia seorang yang tamak atau rakus uang, ia penipu, ia pencuri uang, dan dari sini kita dapat melihat sikap hati Yudas terhadap uang. Ia dikuasai uang. Uang mengendalikan hidupnya. Oleh karena itu Yudas ingin mendapatkan uang dengan cara mudah. Ia berusaha mendapatkan uang dengan cara yang tidak benar, sehingga ia melakukan pengkhianatan terhadap Tuhan Yesus. Dengan 30 uang perak. Saudaraku, memang kita membutuhkan hidup dalam menjalani hidup ini. Tetapi untuk mendapatkan uang, kita harus mendapatkannya dengan cara yang benar. Bekerja dengan benar, berusaha dengan benar, berjualan dengan benar. Jangan menipu, jangan mencuri, dan jangan melakukan pengkhianatan hanya untuk mendapatkan uang. Yang ketiga, mengapa Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus? Karena kecewa.
Yohanes 12 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku." Dalam Yohanes 12 ini menjelaskan Maria mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang harganya mahal. Yudas memprotes apa yang dilakukan Maria dengan mengatakan daripada minyak narwastu itu dituangkan ke kaki Yesus, lebih baik minyak narwastu itu dijual untuk menolong orang-orang miskin. Usulannya seolah-olah benar, tetapi ayat selanjutnya menjelaskan bahwa hal itu bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang kas yang dipegangnya. Jadi tujuan Yudas mengusulkan agar minyak narwastu itu dijual supaya uang kas bertambah dan ia bisa mengambil atau menggelapkan uang tersebut. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan Yesus menolak usulan daripada Yudas. Penolakan usulan yang diajukan sebagai manusia kadang kita kecewa atau bahkan menimbulkan rasa sakit hati. Hal ini bisa saja terjadi kepada Yudas Iskariot yang memang sudah punya karakter yang buruk. Ia bisa kecewa karena usulannya tidak diterima atau ditolak. Dari karakternya yang buruk yang dipakai iblis, ia memang sudah berencana mengkhianati Tuhan Yesus. Diperkuat lagi usulannya yang ditolak, yang memungkinkan ada rasa kecewa di dalam hati Yudas, sehingga lebih memperkuat lagi keinginannya untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi rasa kecewa terhadap saudara atau terhadap sahabat atau terhadap Tuhan bisa menimbulkan pengkhianatan. Yang keempat, saudaraku, mengapa Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus, yaitu iri hati. Yohanes 13 ayat 23 sampai 25, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Para ahli penyelidik Alkitab menyatakan bahwa murid yang dikasihi Tuhan Yesus adalah Yohanes. Pada saat perjamuan malam, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Dan ahli teologi menyatakan bahwa itu adalah Yohanes. Pada saat Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa salah satu dari murid-muridnya akan mengkhianatinya, tidak ada yang berani bertanya. Oleh karena itu Simon Petrus memberi isyarat kepada Yohanes supaya bertanya, siapa yang dimaksudkannya? Siapa orang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Rupa-rupanya para murid berkesimpulan bahwa Tuhan Yesus lebih mengasihi Yohanes. Oleh karena itu mereka menyuruh Yohanes bertanya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah membedakan para muridnya. Tuhan Yesus mengasihi mereka semua. Tetapi kesimpulan yang salah membuat mereka merasa bahwa Yohaneslah murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan hal ini dapat menimbulkan iri hati pada Yudas yang memang berkarakter buruk. Jadi saudaraku, rasa iri hati juga dapat menimbulkan pengkhianatan. Dari pelajaran kita pada pagi hari ini, kita perlu memperbaiki diri kita terhadap satu karakter, agar karakter kita tidak dipakai iblis menjadi salurannya. Yang kedua, uang. Jangan mencari uang dengan jalan yang tidak benar. Yang ketiga, kecewa. Jangan kecewa apabila perkataan atau usulan kita tidak diterima. Yang keempat, iri hati. Jangan iri terhadap apa yang sudah ditentukan Tuhan bagi setiap orang. Keempat hal ini dapat menimbulkan
pengkhianatan kepada keluarga, sahabat, dan kepada Tuhan Yesus. Amin. Buat renungan kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu melalui renungan pagi pada hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu memberkati kami Tuhan, agar kami Tuhan memiliki karakter yang baik, memiliki sikap yang benar terhadap uang, tidak kecewa, dan tidak iri hati Tuhan. Mampukan kami Allah Roh Kudus untuk kami melakukannya. Berkati Tuhan semua aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan Engkau buat berhasil Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.